sosial dia ada dua ciri yang melekat pada dirinya mereka. Ya. Dan ini tidak ada. Saya potong dulu Bang Kumis. Saya potong dulu. Ya Jas, sambil kita dengarkan pemaparan saking Bang Kumis, Samen baca itu kira-kira ambigu dan bulat apa enggak? Samen baca saja. Waduh, aku kagak lanjut Bang Kumis. Saya itu banyak kitab Balawi itu, ruwet. Loh, Ki Anjas itu bakul kitab Balawi ku. Jadi saya lanjutkan ya. Situ kalau mau baca kitabnya Ba'alawi, mau dengarkan Ba'alawi, mau berteman dengan Ba'alawi, mau bekerja sama dengan Ba'alawi, ya, mau masuk organisasinya Ba'alawi, itu kamu saya pastikan mendapatkan dua ini yang tidak ada di kaum lain. Genetik ini khusus ini ada dua. Yang satu pendusta dan yang kedua perusak. Betul sekali. Kita semua punya potensi untuk berdusta, tapi tidak sebesar kedustaannya Ba'alawi. Kalau kita ini punya potensi 5, dustanya kita 5, Ba'alawi itu 500. Jadi genetika yang paling pendusta di muka bumi yang tidak ada tandingannya itu Ba'alawi. Itu satu ya. Yang kedua perusak. Apa sekarang yang tidak dirusak sama Ba'alawi? Agama dirusak, diciptakan cerita-cerita khurafat, diceritakan Fakih Mukhodam itu. Bang Kumis, saya tambahkan Bang Kumis bukan 2, 3. Ya, bisa nanti ditambahkan saja. Yang nomor 3 itu adalah ketika berbuat salah enggan mau minta maaf. Mau salah. Betul. Bener. Jadi yang kedua perusak dulu. Jadi perusak ini semua dirusak sama dia, agama dirusak. Ya, kalau masuk kampung, kampungnya dirusak. Ya, kalau masuk perusahaan, perusahaannya dirusak. Masuk organisasi, organisasinya dirusak. Itu NU itu untung cepat-cepat itu dibersihkan. Lama sedikit 5 tahun, 10 tahun ke depan sudah hancur itu NU. Jadi ini memang genetika perusak, ya. Negara juga mau dirusak. Virus. Jadi memang sifat perusaknya ini luar biasa, kayak turunan Ma'juj. Ma'juj itu kalau masuk kampung kan merusak. Makanya sama warga di satu kampung waktu ketemu Zulkarnain kan minta tolong ke Zulkarnain supaya dibikinkan tembok pemisah. Karena ini kaum kalau sudah masuk di satu kaum kerjanya ngerusak. Nah ini ada potensi seperti itu Ma'juj. Dan itu kan bukan memang Ya'juj. Seperti memang turunannya Ma'juj ini. Ya memang Ma'juj itu kan adanya kan di pegunungan Kaukasus. Yang sebagaimana haplogrup G itu berada dari Kaukasus. Nah, jadi perusak. Yang ketiga itu betul. Yang ketiga itu betul itu. Kalau salah tidak pernah minta maaf karena kata-kata maaf itu bagi mereka itu murtad. Barang siapa yang meminta maaf itu murtad. Jadi mereka tidak pernah mau meminta maaf itu. Meskipun salahnya itu di depan mata. Contoh misalnya ada satu Habib misalnya memperkosa. Sudah jelas dia itu memperkosa. Tapi dia tidak merasa salah. Enggak, bukan saya yang memperkosa. Saya ini kemasukan jin. Kemasukan jin saya yang memperkosa. Jadi tidak pernah mau minta maaf. Betul itu, Kiai Anjas betul tidak pernah mau minta maaf. Ada 3 jadi ciri. Nah, kalau sudah tahu 3 ini, kita bisa berpikir bagaimana cara pencegahannya, gitu loh. Kalau kita tidak meneliti karakteristiknya, kita tidak punya solusi untuk
Ya, kalau dibatasi udah bisa dibatasi, mau dibatasi apa? Jadi Ya, kurung. salah satu dia ada digorok atau diracun ngono ae. Gitu loh. Oke. Juga laut. Terima Nah, kasih itu Bang Kumis. betul. Kami berikan waktu dan tempat untuk saudara kami yang tercinta, yaitu apa itu keamanan Kopla, Kang Hubul Waton, silakan. Mantan romplat G. Kok diganti Sekarang lagi? digusur. Lo digusur sekarang. Loh, di wali TikTok mau. Nang di wali TikTok itu. Waduh, hilang. Ada orang biasa monggo Bang Hadi. Gas. Silakan orang biasa, sampean bernarasi, kami berikan waktu dan tempat untuk Anda yang sangat terhormat 3 jam tanpa berhenti. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih host. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cuma ketika berbicara polemik nasab ini kan narasinya terkesan dalam tanda kutip kita diulang-ulang gitu kan. Kenapa diulang-ulang? Karena saudara kita ini kadang-kadang kalau cuma dengar 1, 2, 3 kali, 4 kali, 5 kali masih ngeyel gitu kan. Itu makanya diulang-ulang karena memang bahasanya ini. Padahal sudah jelas bahwa mereka duriahnya tidak tersambung. Itu baik dari sisi kitab, dari ilmu pengetahuan, disiplin ilmu yang lain kayak filologi, termasuk ketika berbicara saintifik ya, tes DNA. Itu sudah jauh. Tapi ngeyel masih banyak yang percaya seakan-akan kita adalah ujaran kebencian dan lain sebagainya. Makanya jangan salahkan kami ini sebenarnya usaha loh, kasihan pada muhibbin itu sehingga berulang-ulang kali ini disampaikan. Sebenarnya bagi kami kan ini sudah fix bahwa Ba'alawi itu bukan duriah Nabi. Sembuh dari sakitnya itu kayak harus berobat memang. Kecil itu. Ini yang membuat kadang-kadang kita yang mau membantu menyadarkan tentang terlepasnya dogma dari mereka itu dianggap kita ada unsur kebencian. Itu sih sebenarnya teman-teman saudara yang melihat ini, yang mendengar ada 43 orang. 420. Ya, dan mudah-mudahan kita ini tidak bosan-bosan untuk tetap menyuarakan, meskipun sebenarnya kalau berbicara bosan, kita bosan loh. Tapi karena ada peduli dengan teman-teman, dengan saudara-saudara, dengan negeri ini makanya kita yang ada di atas ini tetap bersuara begitu loh. Jadi jangan dianggap seakan-akan kita nggak punya narasi dan lain sebagainya, karena memang ini permasalahannya di sini kan, permasalahannya di nasab. Gini bang orang biasa yang mengenai polemik nasab ini kita ibaratkan ya nasab Ba'alawi ini seperti bencong. Bencong itu kita sudah tahu ini palsu, bukan perempuan asli. Kalau perempuan asli kita nggak perlu cari alasan. Tapi karena dia palsu, dia mencoba meyakinkan saya ini asli perempuan. Buktinya apa? Ini buktinya saya punya payudara, ya kan, saya lembek. Ini buktinya. Jadi dia sibuk sendiri meyakinkan orang supaya yakin dia itu perempuan, padahal bencong. Jadi kita yang waras nggak perlu dikasih debat, suruh meyakinkan bahwa bencong itu sebetulnya laki-laki. Perempuan palsu, nggak perlu.
Dia keluar meyakinkan, biar dia keluar meyakinkan dirinya perempuan. Lama-lama orang yang denger kan tetap tidak percaya. Nah kalau percaya ya berarti suka. Ya berarti. Ya, kalau percaya dia perempuan berarti suka dia. Sama seperti Muhyiddin, suka yang palsu-palsu. Berarti gitu. Kalau begitu Bang, itu berarti orang yang tetap suka dengan kayak itu orang yang nggak normal Bang. Nah iya, anggap aja Muhyiddin itu tidak normal, anggap aja begitu. Oh begitu ya Bang. Oke Bang, jadi lanjut sama hostnya Bang. Kalau 3 jam saya nggak kuat Bang. Ah, saya tambahi dengan pernyataannya Bang. Assalamualaikum. Emi, tahu lihat bentar Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab satu. Ya lanjut. Lanjut apa nih? Cuman saya mau tanya doang. Kita misalnya kalau kita ngomongin nasab orang, kita dapat apa? Apa pahala? Apakah memang ada keuntungan untuk kita begitu? Saya juga nggak ngerti. Malah yang ada kan jadi timbul ya memang sih faedah di situ banyak ngumpulin orang, tapi untuk kita ya udah nyimak aja. Iya, kalau nggak dapat apa-apa. Ini para habaib di atas semua ini loh. Para habaib semua ini. Sabar. Biar saya yang jawab nanti. Sabar. Ya, monggo lanjut Bang. Saya kalau ada faedahnya, jadi terus ada dapat pahala kita atau dapat sesuatu yang menjadi dijanjikan sama Allah itu nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya ngomongin tetesan kosong yang mendapatkan banyakan mudaratnya buat apa? Baik. Ya begini Bang Jamil. Jadi kalau merasa ini tidak manfaat, kamu uninstall aplikasi, banting HP, tidur. Jangan dengerin kami, itu aja beres. Ya, terus kita ini naik manfaat bukan bahas-bahas itu kok. Kita cuma jualan cilok di sini. Ya betul. Begini, jawabannya kalau kita mendapatkan apa? Mendapatkan kepalsuan yang sangat jelas. Itu menjadikan sesuatu yang moderat. Kita jadi orang kalau kita kata siapa yang moderat? Kepalsuan yang jelas itu adalah kebatilan yang nampak. Kata-kata itu kan Jagian si ATM ini orang siapa yang mau bahas-bahas itu? Orang di sini sebentar Bang Beta, biar saya yang jawab Bang Beta. Sabar. Karena tanya manfaatnya, nanti mudorotnya saya juga. Manfaatnya bagi kami tampak sesuatu yang palsu alias yang batil itu jelas. Begitu manfaatnya. Mudorotnya ya ini kayak orang pengangguran yang seharusnya kami kerja mau ngomel orang di sini nih pada jualan nih. Iya, gara-gara ada orang bakul abab ngaku-ngaku cucunya Nabi, padahal kelakuannya bangsat. Kurang jelas. Ada yang cucu, ada yang nyaku ya begitu. Ada yang ngaku Nabi, dan kita juga mengaku cucu Nabi Adam semuanya. Ya, siapa yang ngaku cucu Nabi Adam? Siapa yang ngaku cucu Nabi Adam? Siapa yang ngaku cucu Nabi Adam? Yang ngomong di pengadilan orang disuruh adzan itu. Coba ngaku cucunya Nabi Adam itu. Kakek aneh apa kakek ente? Kakek nemboni ancuk itu di sini. Ayo dilawan. Kakek nemboni ancuk itu.
Kakek aneh, kakek ente. Diam, jangan caci maki, tidak boleh dia. Saya tidak mencaci maki. Saya tidak mencaci maki, hanya nada agak tinggi. Nah, tadi ngomong apa? Loh, Cangcimen, nggak denger sampean. Nggak denger saya ngomong apa dari tadi. Enggak, yang terakhirnya ngomong apa? Bonean, Cok. Nah, itu ngomong apa? Kotor apa enggak? Lu kata siapa kotor itu? Saya nggak tahu, itu bahasa apa? Ya kalau nggak tahu tanya, cari tahu. Jadi itu kita artinya, tak artikan berarti Ba'alawi itu menghamili ibunya sendiri, itu artinya kayak gitu. Nah, kayak begitu kan jadinya suhujon kan? Siapa yang Enggak, sujon? emang artinya gitu. Fakta itu Saya kok. cuma nerangkan gitu. Oh iya, makanya saya bilang suhujon. Kita nggak tahu. Siapa benar. yang sujon? Yang sujon itu siapa? Bang diam. Suujon itu adalah kawannya atau produk saingannya Maijon. Tahu nggak? Nah, kan, Itu udah suujon. Susah, capek. Temennya Jojon. Ya kalau susah dan capek tidur bang, jangan naik komal. Saya cuma ngeliat. Lihat jangan ngeliat pakai Ngeliat cuma apa ngedengar? ngeliat, ngapain ngomong? Kalau ngeliat Cuma ya ngeliat ngebilang aja. cari Abangnya yang cuma ngeliat faedah HP di- baru ngomentar Ba'alawi. Sudahlah Jamil. bermanfaat. Sudahlah Jamil. Kalau kita- Uninstall aplikasi Jamil. Cari yang bermanfaat. Enggak, ini- faedah untuk Ini masa depan sulitnya kita. orang biasa nonton Hey. bokep masuk di komal ini jadi susah. Yang bermanfaat berfaedah itu apa? Kira-kira coba tunjukin ke saya. Iya, kalau you kan punya punya keahlian dalam bidang agama, masalah fikih, Apa? masalah Ya, contohnya tafsir, apa? Masalah ya ceramah lah. Ceramah. Iya, Buat jangan apa masalah ceramah? nasab orang di Siapa Ceramah yang kayak bahas nasab Habib-Habib yang orang? sesat itu. Ceramah kayak Habib-Habib sesat itu. Maaf kami ya. Siapa yang bahas nasab orang ada di sini? faedahnya, Nggak nggak asa. bermanfaat, mendapatkan Orang jualan cilok. Coba nggak tak teruskan sekalian ya biar lunas ini hutangnya. Ini nggak bahas nasab orang, bahas nasabnya ketek yang ngaku orang. Dasarnya apa? Al-A'raf 166. Lewani bantah Al-Quran. Ya gendang digas wis. Iblis saya sok-sokan. Enggak, bukan iblis dia, pengikutnya Dajjal.